Silakan pendeta. Selamat malam saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Baik, kita memuji Tuhan oleh sebab kesempatan yang indah kita dapat berbakti bersama-sama dan dapat mempelajari firman Tuhan yang saya percaya telah memberikan kekuatan kepada kita semua dan akan terus memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman percaya kita. Khususnya apa yang terjadi kepada Raja Hizkia yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semali yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi Tuhan kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin, jaga lindungi kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kami pada malam hari ini dengan penuh kesukaan. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami pada malam ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami pelajari ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa mengerti, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih dari itu dapat menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman ini Tuhan berikan kami kuasa keberanian untuk membagikan kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kepada pendeta Ranto yang membagikan firman ini, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan dia, agar apa yang dia berikan hanya saja dengan kehendak Tuhan. Beserta dalam sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mampuni dosa kami, dalam Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dari Eti Sumanti yang sudah membuka acara kita dengan doa. Baik saudara, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita baca dan kemudian kita akan diskusikan bersama ya. Cukup menarik pelajaran pada malam hari ini, sangat menarik bagi saya. Ya nanti bukan hanya bagi saya percaya, tapi bagi kita semua tentunya ya. Baik, pelajaran kita tentang terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Dan dalam bahasa Inggris judulnya cukup menarik ya. Kita mungkin tidak ada seperti permainan kata ya. Tapi bahasa Inggrisnya adalah shaken but not forsaken. Ya. Jadi ada seperti ending puitis sedikit ya. Shaken, terguncang, takutan, gemetar, tetapi tidak ditinggalkan. Siapa yang terguncang? Tentu saja kita akan lihat ini adalah berhubungan dengan orang-orang di Yehuda dan khususnya bagi Raja Hizkia. Raja Hizkia, tetapi kenapa dia tidak ditinggalkan? Kan ada sesuatu yang dia lakukan. Nah, nanti kita akan lihat bahwa Raja Hizkia itu sesungguhnya adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Pada saat kita membaca seakan-akan, wah hebat sekali dia seorang raja yang lebih bagus, lebih baik dari ayahnya Raja Ahaz. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa dia juga adalah manusia biasa seperti saudara dan saya yang pertama kali kita menghadapi tantangan kehidupan, kita juga dapat apa? Terguncang. Ya, kita dapat terguncang. Baik, marilah kita baca lebih dulu ya. Bagaimanakah pelajaran sahabat kita tuliskan? Bagaimanakah pidato Rabshakeh yang sangat cerdik mempengaruhi Hizkia dan pegawainya? Anda bisa baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai ayat Fatsal 19 ayat 4, yang juga hal yang sama diulangi dalam Yesaya 36 ayat 1 sampai Yesaya 37 ayat 4. Nah, mari kita rangkumkan ya. Jadi setelah Rabshakeh itu berpidato dengan propaganda yang dia buat untuk menakut-nakuti. Dia katakan, tadi malam ya kita sudah pelajari itu, kalian tidak akan ada yang membantu kalian. Allah kalian sudah kalah. Bahkan Allah kalian itulah yang sedang menuntun kami untuk menghancurkan kalian. Kalian akan terkepung dalam tembok Yerusalem. Kalian tidak akan hidup karena tidak ada makanan atau minuman bagi kalian. Dengan kata lain itu yang dikatakan oleh Rabshakeh ya. Lalu kemudian ayat 2 Raja-Raja 18 ayat 37 katakan, kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia
dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Mereka datang kepada Hizkia dengan apa? Berkabung. Artinya ini orang yang berkabung itu karena ada apa ya? Ada kematian. Jadi mereka seakan-akan sudah berada ataupun sudah berada di dalam kematian ya. Ayat 1 dari kejadian dari 2 raja-raja 19 ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ya, masuklah ia ke rumah. Dia berkabung, tetapi gantinya dia apa ya? Dia pergi ke istananya atau pergi ke tempat lain, dia pergi ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim dan kepala istana, Sebna panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Jadi saat ini bukan hanya dia masuk ke rumah Tuhan, tapi dia mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan yang dia berharap dapat dibawakan oleh Nabi Yesaya yang sudah juga yang juga sudah merupakan nabi di zaman ayahnya Raja Ahaz. Ayat 3. Berkatalah mereka kepadanya, kepada Nabi Yesaya. Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Saya tidak pernah melahirkan anak, tapi saya tahu apa yang terjadi dengan istri saya waktu melahirkan anak-anak kami ya. Setengah mati saya bisa melihat bagaimana wajah istri saya yang keluar dari di rumah sakit ya, keluar dari kamar persalinan itu pucat putih seperti orang yang sudah hampir apa ya, artinya pucat sekali dan tidak seperti hampir tidak sadar seperti begitu. Karena kekuatan yang sudah habis untuk melahirkan eee, anak kami yang pertama. Jadi dengan kata lain, ini bukan melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan. Artinya mereka berada dalam apa? Satu situasi yang sangat, sangat kritis. Kenapa? Karena kalau seorang ibu yang hendak melahirkan tidak dapat memiliki kekuatan untuk mendorong bayi yang ada dalam kandungannya, maka kedua-duanya, sang ibu dan sang bayi akan dapat mati. Dan inilah keadaan yang mereka alami. Mereka seakan-akan berada dalam ambang kematian atau berada di dalam kematian itu sendiri. Ayat 4. Lalu lalu, ini yang mereka katakan, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa, ya, baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Kenapa sisa? Karena ada kubu-kubu yang lain, kubu-kubu kota lain yang sudah dikalahkan oleh Sanherib. Ya, jadi yang sisa itu mereka yang ada di Yerusalem. Dan di sini cukup menarik. Kenapa dia di awal ayat 4 dikatakan mungkin Tuhan Allahmu. Ya, di sini cukup menarik. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Raja Hizkia, ya, eh, itu menyatakan apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia kepada kepada siapa? Kepada Yesaya. Kenapa di sini dia katakan ini penting sekali untuk kita canangkan ya. Hizkia melalui utusannya berkata kepada siapa? Kepada Nabi Yesaya, mungkin Tuhan Allahmu. Dia sedang berbicara bahwa Tuhan sekarang adalah Tuhan apa? Allahmu. Jadi bayangkan di sini kita lihat dia sudah masuk ke rumah Tuhan, ya sudah berkelubungan berpakaian kabung dan sudah apa? Meminta untuk mendengarkan suara Tuhan, tetapi seakan-akan suara Tuhan itu apa ya? Belum datang langsung kepada dia. Dia belum mengalami Tuhan itu sebagai Allahku. Ya, dia katakan apa kepada pesannya kepada Yesaya, mungkin Tuhan Allahmu, Allahnya siapa? Allahnya Yesaya. Sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus. Jadi kita dilihat di sini, mungkin Anda pikir pada saat kita baca ayat ini, wah hebat sekali dia datang ke rumah Tuhan, dia datang ke Nabi Tuhan. Tapi kalau kita lihat imannya itu belum terlalu kuat. Ya, percayanya itu belum terlalu apa kuat. Walaupun sebelum ini dia sudah buat reformasi dan revival. Ya, revival dan reformation itu dia pembaharuan kerohanian itu dia sudah buat. Tetapi rupanya iman itu kita lihat nanti kita akan lihat harus apa ya bertumbuh, harus
bertumbuh. Melalui apa? Melalui apa yang kita lihat dari apa yang Tuhan buat, dari firman-Nya kita akan dapat terus-menerus melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang hebat tersebut. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian lanjutkan ya. Tadi tambahan dari ayat itu saya bawakan, tapi yang sekarang yang tertulis dari pelajaran sekolah sahabat kita katakan sangat terguncang dan berkabung dalam kesusahan. Hizkia berpaling pada Allah dengan rendah hati memohon doa pengantaraan Yesaya. Betul, sudah cukup bagus saat dia memiliki kerendahan hati memohon doa pengantaraan Yesaya, seorang nabi yang nasihatnya selalu diabaikan, tidak didengar oleh ayahnya, Raja Ahaz ya. Bagaimana Allah memberi semangat kepada Hizkia? Ya. Apakah Allah langsung bilang, kenapa kamu bilang ke Nabi, kenapa kamu bilang ke Yesaya itu Allahmu? Kenapa kamu tidak anggap aku sebagai Allahmu? Ya. Nanti tapi Allah kita cukup baik ya. Yesaya 37 ayat 5-7 menyatakan apa yang Tuhan ya lakukan ya, dan ini kita baca ya. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ayat 7, sesungguhnya aku, Tuhanlah katakan ya, aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar, ada rumor, dan dia akan pulang ke negerinya, dan aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Nantinya apa yang akan terjadi. Tapi dia akan apa? Pada saat dia sudah mengancam ya, kota-kota sekelilingnya diancam, lalu dia apa? Kita akan lihat ada 3 konfrontasi nanti akan kita lihat ya. Dan pada akhirnya dikatakan dia akan mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Pesan pelajaran sekolah sahabat kita katakan, pesan yang diberikan sangat singkat tetapi cukup jelas. Allah ada di pihak umatnya. Yesaya meramalkan bahwa Sanherib akan mendengar kabar yang mengalihkan perhatiannya dari serangan terhadap Yehuda, dan ini segera digenapi. Untuk sementara dia frustrasi, Raja Sanherib frustrasi ya, tetapi dia tidak menyerah. Sanherib mengirim utusan kepada Hizkia, yaitu sebuah pesan yang berisi ancaman. Apa yang ditulis dapat Anda baca dalam Yesaya 37 ayat 10 dan 12, lalu Anda juga dapat lihat di dalam 2 Tawarik 32 ayat 17. Ya, di sana dikatakan, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Wah, di sini kita lihat, di sini dikatakan bahwa yang hebatnya lagi yang dikatakan oleh Raja Sanherib ini adalah bahwa yang mengalahkan Allah-Allah bangsa lain itu bukan lagi oleh Allahnya bangsa Asyur, tetapi oleh apa? Nenek moyangnya. Ya, tentu dia dengan katanya mencoba untuk merendahkan. Nggak perlu Tuhanku, Tuhan kami yang akan mengalahkan Allah kalian atau kalian ya. Nenek moyang kami saja itu roh-roh nenek moyang kami itu yang kepercayaan mereka akan mengalahkan kalian dan Allah kalian. Ya. Dan kali ini Hizkia langsung kembali pergi ke bait suci dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Ya. Lalu bagaimanakah doa Hizkia menyatakan apa yang dipertaruhkan dalam krisis di Yerusalem? Yesaya 37 ayat 15-20 katakan, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia. Ya, hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami. Dia katakan apa? Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Jadi di sini kita lihat dia sudah mengakui, atau dengan kata lain, bukan hanya dia, kenapa dia tidak katakan, maka ya Tuhan Allahku.
itu mungkin bagus sekali. Tapi yang dia melihat sekarang bahwa ancaman yang terjadi kepada mereka itu bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dia sekarang mewakili umat Tuhan, menyatakan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Allah yang dia katakan sekarang, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Jadi bukan di sini poinnya adalah dia mengakui bahwa bukan hanya dia sekarang sudah mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhanku, tetapi supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Sanherib, pelajaran sahabat kita katakan, Sanherib dengan tajam menyerang pertahanan terkuat Hizkia, yaitu iman kepada Allahnya. Daripada menyerah, Hizkia memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapakah dirinya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ya. Yesaya 37 ayat 20. Baca dengan seksama tentang doa Hizkia. Nanti kita akan ulangi sedikit ya. Baca seksama. Apakah yang dia sangat perhatikan tentang Allah? Prinsip apakah yang dapat Anda lihat dalam doa ini yang dapat memberikan kita semangat dan kekuatan untuk tetap setia dalam krisis yang kita alami secara pribadi. Ya. Dalam krisis yang kita alami secara pribadi. Nah, mari kita lihat ya, kita masuk secara lebih mendalam sedikit ya tentang apa yang sedang terjadi antara Raja Hizkia dan Sanherib. Nah, kalau kita lihat ada tiga konfrontasi Sanherib dan Hizkia. Yang pertama, Sanherib itu kita tadi malam kita belajar tentang apa? Propaganda ya. Tapi itu konfrontasi kedua. Yang pertama adalah Sanherib sudah mengalahkan kota-kota pertahanan Yehuda. 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Sudah ada ancaman militer yang sudah terbukti. Ada kota-kota sebelumnya, kita sudah pelajari juga tadi malam ya. Lakis dan kota-kota lainnya, kota-kota pertahanan Yehuda itu sudah dikalahkan. Ada ancaman militer yang sekarang pasti datang ke Yerusalem. Tapi selain ancaman militer, kita lihat kemarin yang kita pelajari tadi malam bahwa Rabshakeh mengadakan propaganda. Dia membuat perang psikologis. Dia mulai apa? Membuat ancaman lisan. Dia membuat ancaman lisan. Dengan kata lain ya, kalau kalian menyerah ya kita nggak usah berperang. Kalian apa? Keluar saja. Kalian akan kami beri makan dan minum. Gantinya kalian menderita di dalam tembok Yerusalem. Kalau kalian keluar menyerah ya kita damai. Kami akan tawan. Kami akan bawa ke negara yang penuh dengan madu dan lain sebagainya yang dia tawarkan. Seperti yang kita sudah pelajari tadi malam ya. Tapi jadi sekarang kita lihat ancaman militer menurun sekarang. Menurun kepada ancaman lisan. Dan apa yang terjadi? Pelajaran kita malam hari ini kita lihat Sanherib kemudian apa? Setelah ancaman lisan lalu dia kemudian mulai apa? Kembali sedikit. Tapi kemudian dia mengirim apa? Surat ancaman kepada Hizkia. Ya, kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 13. Jadi ini dia. Ancaman militer, ancaman lisan, ancaman tulisan. Dan kalau kita lihat ancaman-ancaman itu menurun kekuatannya. Yang lebih parah tentu saja yang di atas adalah ancaman militer. Yang lebih keras, yang kedengaran, yang orang-orang lain bisa dengar, seperti yang Rabshakeh buat, yang kita sudah pelajari, sampai pegawai-pegawainya Hizkia bilang, jangan teriak-teriak dong, nanti orang-orang yang di atas tembok dengar, aduh nggak bagus. Dia bicara aja dalam bahasa apa? Dalam bahasa Aram, kami kan ngerti bahasa Aram, jangan bicara dalam bahasa Yahudi. Ya. Jadi ancaman lisan ini mengerikan juga, walaupun tidak seberat ancaman militer. Lalu kemudian kita lihat ada ancaman tulisan. Dan ancaman tulisan itu tidak separah ancaman militer, tidak separah ancaman lisan, mulai berkurang kekuatannya. Kenapa? Karena yang baca itu siapa? Hanya Raja Hizkia. Orang-orang lain nggak takut lagi, atau misalnya tidak dengar lagi ancaman yang kembali diulangi. Jadi kita lihat sini ada 3 konfrontasi. Sanherib membuat ancaman yang semakin menurun, tapi coba kita lihat reaksi Hizkia dari ketiga ancaman tersebut. Ya. Pada saat dia mengalami ancaman militer, kita lihat apa yang terjadi. Wah, pada saat ancaman militer itu, mari kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 16. Yang pertama dilakukan oleh Raja Hizkia itu bukan langsung datang ke bait Tuhan atau datang kirim utusan kepada Hizkia minta kepada Nabi Yesaya untuk minta petunjuk, tidak.
Imannya itu belum kuat. Pertama kali waktu ada ancaman militer. 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 16 berkata, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ayat 14, 2 Raja-Raja 18-14. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis. Jadi itu sebelum si Rabshakeh datang ke Yerusalem, ya, mereka masih ada di Lakis, lalu Hizkia mengutus utusan kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ini upeti yang kamu harus bayar. Ayat 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendarahan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikanlah semuanya kepada Raja Asyur. Ini seorang raja yang lebih baik dari ayahnya, yang sudah membuat revival dan reformation sebelumnya 14 tahun. Ya, di tahun sebelum, selama 14 tahun dia sudah buat apa? Revival, reformation, tapi begitu tantangan datang yang hebat, ya dia pikir dia sudah akan bisa mengalahkan Raja Sanherib, tapi kemudian Sanherib datang, hantam dia punya kota berkubu, gemetar. Dan dia memenuhi, ya, dia bukannya datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, dia datang ke rumah Tuhan untuk kembali apa? Ambil emas-emas yang telah melapisi pintu-pintu di rumah Tuhan, supaya emas-emas tersebut diberikan kepada Raja Asyur. Ya, sangat kita lihat bagaimana iman yang belum bertumbuh. Ya, walaupun sudah ada revival reformation, tapi bisa goyang juga ya. Inilah Alkitab ya. Raja Asyur Sanherib dalam Sennacherib prismnya dia tidak pernah menceritakan kekalahannya di Yehuda. Dia menceritakan tentang dia datang, dia menerima upeti-upeti dari raja-raja Yehuda dan lain sebagainya. Tapi dia menceritakan tentang hal tersebut di dalam apa? Peninggalan arkeologi. Tetapi firman Tuhan cukup jujur menyatakan bahwa Raja Hizkia yang sudah mengadakan revival dan reformation bisa juga apa? Bisa juga ketakutan dan tidak memiliki iman, memenuhi keinginan Raja Asyur. Tapi Raja Asyur tidak puas, dia datang, dia ingin lebih. 300 talenta perak, 30 talenta emas tidak cukup. Dia kemudian ancaman lisan supaya mereka semua menyerah. Kalau mereka menyerah, maka semua yang ada yang lain-lainnya itu dapat dikuasai ya. Jadi ancaman kedua, ancaman lisan, dan pada saat ancaman lisan, propaganda dari Rabshakeh ini, di situ kita lihat mulai apa? Naik sedikit iman daripada apa? Iman daripada Raja Hizkia. Dia datang ke bait apa? Dia datang ke bait Allah. Ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Dan kemudian kita sudah baca ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 4, dia kirim utusan kepada Nabi Yesaya. Tapi tetap dia masih katakan apa? Dan kepada Nabi Yesaya, mungkin Allahmu mendengar apa yang dikatakan oleh Rabshakeh pada saat dia membuat ancaman apa? Ancaman lisannya. Lalu Tuhan baik ya, seperti pelajaran kita tadi kita sudah baca, Tuhan jawab sehingga Sanherib itu mundur sekilas. Tapi kita lihat bagaimana setelah ancaman lisan dan ancaman tulis, kemudian apa yang terjadi setelah kemudian ancaman tulisan datang, disinilah kita lihat iman yang kuat, iman yang teguh telah menjadi bagian apa? Menjadi bagian Raja Hizkia yang tadinya takut, tidak beriman, setengah beriman, sekarang dia memiliki iman yang penuh. Ya, sekarang dia memiliki iman yang penuh. Di dalam doa saat ini dia langsung apa? Tadinya dia masih mengalami perengantara. Pada saat dia menghadapi tantangan, dia masih minta tolong Nabi apa? Yesaya. Dia masih minta kirim utusan kepada Nabi Yesaya. Masih berkata kepada Nabi Yesaya, mudah-mudahan Allahmu mendengar apa yang dikatakan oleh utusan Raja Asyur. Tetapi pada saat ini,
Ya, kita lihat di sini, dia tidak memiliki pengantaraan nabi ya. Pada saat krisis datang, dia langsung menghadap apa? Tuhan. Ya, dia datang ke Abah dan di sini dikatakan ayatnya 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia tidak melalui pengantara. Dia tidak bilang, pendeta doakan ya pendeta, saya ada masalah pendeta. Tidak, boleh tentu saja boleh, tidak dilarang kan. Tuhan bisa mendengar waktu kali kedua, waktu ada ancaman lisan, dia datang minta bantuan Nabi Yesaya, dia is okay, tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan seperti Rasul Petrus dalam tulisan katakan semua kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, maka kita semua dapat datang langsung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada priest, kepada imam, kepada pendeta, kita dapat langsung kepada Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak langsung datang minta pertolongan Tuhan. Aduh saya lagi krisis nih Tuhan, ini saya perlu bantuan, ini masalah saya ini Tuhan. Tidak. Dia tidak datang dengan permasalahan. Inilah aspek pertama yang harus kita lihat ya. Pada saat kita berdoa, langsung berdoa kepada Tuhan, tapi kita agungkan pertama-tama Tuhan. Puji, muliakan, besarkan Dia. Ya, besarkan Dia. Kenapa? Apakah karena Allah makan puji, orang Nado bilang. Allah perlu dibesar-besarkan. Tidak. Karena Allah ingin apakah kita tahu Dia itu adalah Allah yang apa? Allah segala kerajaan yang menjadikan langit dan bumi. Dia ingin mendengar iman kita. Adakah kita memiliki pengakuan, mengakui Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi bukan karena dia makan puji, dia ingin kita puji-puji. Tetapi pada saat kita memuji dan memuliakan dia, disitulah iman kita itu akan apa? Dikuatkan. Kenapa? Karena kita tahu backing kita, siapa yang berada di belakang kita itu adalah apa? Allah, langit dan bumi. Ayat 17. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mencela Allah yang hidup. Dengan kata lain, lihat. Dia bukan berfokus kepada dirinya atau kerajaan Yehuda. Dia menyatakan bahwa pada saat kami dicela, dengan kata lain, pada saat kami dicela, maka yang terjadi itu adalah pencelaan terhadap engkau. Kenapa? Karena engkau adalah Allah kami. Ya. Kami adalah umat-umatmu pada saat kami dicela, Tuhan. Itu adalah pencelaan terhadap engkau. Tapi disinilah, ya walaupun itu dia ingin membawakan, dia pertama-tama fokusnya selalu kepada Tuhan. Ayat 18 ya. Ya Tuhan, memang betul. Ini adalah satu pengakuan ya. Satu pengakuan, satu fakta. Dia katakan apa? Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Betul, itu satu fakta. Tapi mereka bukanlah Allah. Mereka bukanlah Allah. Hanya buatan tangan manusia. Allah-Allah lain itu apa? Buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ya. Dia berfokus segala sesuatunya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Keselamatan kami, ya, keselamatan kami bukan supaya kami dimuliakan. Pada saat kami keluar dari krisis, bukan supaya kami dipuji dan dimuliakan. Pada saat kami disembuhkan dari penyakit, bukan supaya kami dapat berbangga karena kami telah sembuh dari penyakit. Pada saat kami keluar dari krisis finansial, krisis imigrasi, krisis-krisis apapun, biarlah orang melihat Kristus, melihat Allah, gantinya melihat apa? Krisis-krisis yang kami alami, dan biarlah orang melihat Kristus, gantinya melihat kami yang mungkin bisa dianggap hebat dalam berdoa atau apapun, tidak. Tetapi supaya Allah yang apa? Dapat dilihat, dan supaya bukan hanya Allah yang dapat dilihat, bukan hanya kita yang dapat melihat Allah,
tetapi supaya segala umat manusia dapat melihat siapa Allah yang memberikan keselamatan. Jadi kita lihat di sini, doa Hizkia bukan berpusat kepada dirinya. Doa Hizkia berpusat kepada Allah. Keagungan, kemuliaan Allah yang dapat terjadi, dan bagaimana nama Allah saja yang dapat dimuliakan. Adakah kita berdoa seperti Hizkia? Atau pada saat kita berdoa, yang kita lihat adalah pada saat kita membawakan permohonan-permohonan kita, kita langsung kepada krisis-krisis kita. Pada saat kita langsung pada krisis, maka yang sering kali terjadi adalah kita melihat Allah kita itu lebih kecil daripada krisis yang kita lebih banyak utarakan. Tapi mari yang kita lihat itu apa? Kalau kita lihat dari segala sesuatu, yang krisisnya itu apa? Kecil, sedikit sekali. Ya, Raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa, betul. Tetapi segala sesuatunya dari mula hingga akhir, awal dan akhir, itu semua berpusat kepada Tuhan. Dan bahkan pada saat dia berbicara Raja Asyur yang memusnahkan, itu dikatakan apa? Karena itu bukan Allah. Itu buatan tangan manusia. Jadi segala dalam doanya, Raja Hizkia pertama-tama, dia berdoa langsung kepada Tuhan. Dan pada saat dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa mengagungkan, melihat kebesaran Tuhan yang lebih besar daripada krisis-krisis yang dialami oleh manusia, yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Marilah kita dalam menghadapi krisis-krisis apapun dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Kristus, bukan krisis. Mari kita melihat kebesaran Allah dan bukannya masalah-masalah yang sementara saja yang kita alami dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan mungkin silakan. Ada mungkin tambahan-tambahan yang dapat diberikan? Oke, Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih banyak, Pendeta. Pembahasan tadi, Pendeta, sangat tepat karena sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan juga merasa, ya, bukan marah tapi terganggu kalau umatnya diganggu, ya kan? Sehingga pada waktu Hizkia datang ke Ka'bah untuk berdoa, dia bilang dalam buku ini Para Nabi dan Raja, dia bilang bahwa permohonan Hizkia demi keselamatan Yehuda dan kehormatan Raja Agung mereka ialah Tuhan selaras dengan pikiran Allah. Amin. Jadi yang dikatakan oleh pendeta tadi sangat tepat karena ini Raja Asyur atau utusannya menghina Allah itu. Menghina umatnya itu menghina Allah. Di ayat lain dalam Alkitab, kita ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Berani korek biji mata, bahaya saudara. Bahaya. Asal kita setia betul. Jangan jadi biji mata kok mata kabur kiri kanan. Nah, ini kan bagus. Kita setia betul kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan akan selamatkan. Dan kita lihat pengalaman ini menjadi teladan juga bagi saya dan saudara dewasa ini. Bahwa sering kalau orang menghujat kita atau menghujat gereja kita atau kepercayaan kita, kita langsung marah. Tidak usah. Tidak usah kita bilang, dia kok yang bikin saya marah. Siapa yang bikin dia bicara tapi kita sendiri yang bikin diri kita marah. Tidak usah. Kita bawa di dalam doa, ampuni dia, dan nanti Tuhan bertindak. Kita tidak bilang berdoa untuk minta Tuhan kutuk sama orang itu. Tidak. Tuhan ampuni dia. Kita dalam Matius juga dia bilang kita harus berdoa mengampuni untuk musuh-musuh kita. Berdoa. Jadi kita lihat di sini bahwa satu pelajaran dari Hizkia juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak perlu takut ancaman-ancaman yang datang dari berbagai pihak kalau kita benar-benar umat Tuhan. Karena kalau ada yang ancam saya dan saudara, itu dia ancam Tuhan. Si Musa saja pada waktu bangsa Israel ya berontak, Tuhan bilang, Musa mundur. Mundur, saya akan jadikan kamu satu bangsa yang besar dan saya akan habisi ini bangsa.
Musa bilang, jangan Tuhan. Ini Musa luar biasa. Dia pakai ilmu jiwa juga kepada Tuhan. Jangan Tuhan. Orang bangsa lain nanti bilang bagaimana? Engkau bawa mereka keluar untuk binasakan mereka di padang pasir. Jangan. Lebih baik engkau hapus namaku di dalam buku kehidupan daripada bangsa ini. Engkau binasakan. Jadi luar biasa. Sebagai seorang pimpinan, Hizkia, Musa, dan lain-lain tetap berserah kepada Tuhan. Karena mereka tahu ini umat-umat adalah milik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tepat sekali. Terima kasih Om Brain, sangat saya hargai. Terima kasih. Baik, saudara lainnya ada yang mau ditambahkan? Pendeta, ini ada pertanyaan dari Om Didi dari Facebook. Ya. Katanya, kenapa secara teori itu sangat simple, tapi waktu mau dilakukan rasanya sulit sekali. Kalau mendengar apa yang pendeta bilang, itu sangat simple, tapi waktu mau melakukannya sepertinya susah. Ya. Jadi memang kalau kita lihat apa yang terjadi kepada Raja Hizkia juga bukan sesuatu hal yang langsung iman yang langsung tumbuh begitu ya. Iman yang langsung tumbuh. Tetapi dia melihat, dia juga melihat kenapa sampai dia bisa datang lebih yakin kepada tindakan yang ketiga, iman yang penuh. Karena pada saat dia melihat bahwa tindakan yang pertama, dia pikir dia akan memiliki kelepasan pada saat dia memberikan permohonan Raja Sanherib, dia berikan semua, tetapi dia lihat ternyata pada saat kita memenuhi keinginan duniawi, dengan kata lainnya, kita memiliki keinginan untuk kita lepas daripada krisis, ternyata itu tidak memecahkan masalah. Ya. Tetap tidak memecahkan masalah. Raja Sanherib tidak puas dengan talenta, beberapa ratus talenta perak, berapa puluh talenta emas, itu tidak puas. Jadi apa yang diminta oleh dunia atau yang ditawarkan oleh dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan, ya. Tapi di sinilah kita lihat bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki iman yang teguh yang kemudian terjadi pada saat konfrontasi ketiga, yaitu pada saat kita mulai mengalami keberadaan Tuhan walaupun itu belum secara artinya belum secara besar kita lihat, yaitu apa? Yang terjadi yaitu Tuhan melalui Nabi Yesaya telah membuat sampai siapa? Sampai membuat Sanherib itu apa? Mundur. Dan disinilah pada saat kita melihat pengalaman, mungkin bukan langsung hal yang besar Tuhan berikan. Tapi kalau kita melihat pengalaman dari kecil, dari pengalaman kecil bersama dengan Tuhan, ya mujizat-mujizat dalam tanda kutip mujizat-mujizat kecil yang kita minta dari Tuhan dan Tuhan penuhi. Maka mujizat yang kecil kalau itu setiap hari dapat kita lihat, dapat kita alami, maka pada saat ada masalah yang lebih besar lagi, artinya ya, kita sudah memiliki iman yang kuat. Jadi di sini pertumbuhan iman itu adalah sesuatu proses. Ya, suatu proses. Jangan kita langsung berpikir, aduh, nanti iman saya akan kuat kalau menjelang Yesus datang di kali yang kedua. Terlambat. Ya, terlambat. Iman itu harus kita tumbuhkan. Artinya kepercayaan kita terhadap apa yang Tuhan sudah itu harus kita tumbuhkan dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari. Gampang oleh sebab kita sudah mengalaminya dari waktu ke waktu, sehingga pada saat itu sudah, dengan kata lain, pengalaman-pengalaman kecil itu sudah makin banyak, maka begitu ada yang lebih besar datang, kita sudah tahu. Kalau Tuhan sudah memimpin saya dari A ke B, maka pada saat saya berada di C, D, E, F, hal yang sama akan menjadi bagian saya. Jadi mari kita lihat, marilah kita selalu seperti lagu kita ya, hitung satu-satu berkat Tuhan, hitung satu-satu penyelamatan Tuhan, hitung satu-satu segala yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu memiliki iman yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Sukar, kenapa sukar? Oleh sebab kita mungkin tidak memiliki pengalaman-pengalaman kecil dalam perjalanan iman kita. Itu mungkin saya dapat. Mungkin ada Om Rain dapat tambahkan, atau mungkin Pendeta Mamuli atau Papi Mami atau Pendeta Alex Pantung Senior yang dapat tambahkan sehubungan dengan hal ini. Pertanyaan Saudara Didi. Papi juga banyak pengalaman, Ted. Iya. Apalagi Pendeta Mamuli, dia punya pengalaman luar biasa itu. Nah, daerah-daerah sukar dia ada di sana. Jadi kalau dia punya iman dah kuat, ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk menjadi wakilnya. Nah, dan kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita permalukan Tuhan
dengan perwakilan kita padanya. Pertahankan betul. Karena setan akan berusaha jatuhkan umat Tuhan. Memang setan tidak dapat membaca isi hati kita. Tapi gerak kita, kata-kata kita dia tangkap di situ. Dia tidak tahu isi hati Hawa juga. Tapi pada waktu Hawa bersoal jawab dengan dia, habis Hawa. Dan setan memang jago. Yohanes 8 ayat 4 katakan, Yesus katakan bahwa setan itu bapa segala pembohong. Mulai dari surga dia sudah bohong. Jadi orang bohong tidak akan masuk surga. Gitu aja. Ya. Jadi kita lihat bahwa setan berusaha selalu. Tapi tambah dia berusaha, tambah kita bertekuk lutut kepada Tuhan. Jangan pernah kita mau bertekuk lutut kepada setan dan wakil-wakilnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Halo, Ya, silakan. kalau pandangan saya mungkin sedikit berbeda. Memang kita manusia sering mengutamakan diri sendiri, berusaha tenaga sendiri, usahakan dulu usaha yang dapat kita lakukan. Setelah kita gagal, yang apa kita lakukan, baru kita sadar untuk berbicara kepada Tuhan. Seharusnya sebaliknya, kita harus betul-betul 100% serahkan diri kepada Tuhan, memohonkan, membesarkan nama Dia, bukan mengemukakan. Sering kita kalau berdoa itu langsung, oh Tuhan tolong saya begini, begini, begini. Kita tidak besarkan nama Tuhan yang telah menolong kita. Jadi sesuai dengan pelajaran kita ini adalah benar-benar yang diutamakan adalah Tuhan, bukan diri atau siapa yang kita ingin memohonkan pertolongan. Kita akan gagal. Tapi apabila kita utamakan Tuhan, maka segala sesuatu akan terjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus di Taman Getsemani berkata, kalau boleh, cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, kehendak Bapalah yang terjadi. Yesus sendiri utamakan siapa? Utamakan Bapa Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang melalui live stream? Jika tidak, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu permohonan doa. Mungkin saya cuma bisa melihat yang di Zoom sekali lagi. Jadi ada yang dari Zoom mungkin ingin memberikan kesaksian ataupun pokok-pokok yang dapat didoakan, silakan. Ada kira-kira update yang dapat kita bawakan? Ya, silakan Tante Al. Di-unmute dulu Tante Al. Terima kasih untuk kesempatan. Ini ada salam dari Oma Ina. Dia katakan dia sering mengikuti acara ini. Ada usulan doa dari Oma Ina. Tolong doakan katanya Oma Ina Mangual dalam masa tuanya. Oh. Dia lagi tidak lama untuk berhari ulang tahun ke-94. Wow. Itu pesannya melalui saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat juga bergabung ya, atau mungkin pada saat Oma Ina melihat kembali acara ibadah ini, kami bersyukur Oma Ina juga dapat bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan untuk kebersamaan dengan Oma Ina. Tiap hari Oma Ina ikuti. Oh, puji Tuhan. Baik, terima kasih Tante Al. Ada lagi saudari lainnya? Ya. Jika tidak ada, kita dari live stream deh, apa ada yang dapat saya doakan? Yang kita sudah kirim melalui chat, Pendeta? Oh, oke. Ya, saya sudah terima. Ada lagi yang lainnya yang dapat saya bawakan? So far itu, Pendeta. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita tentunya dapat membawakan juga permohonan, tentu ada salahnya ya. Kepada Tuhan kita percaya bahwa Tuhan dalam kemurahannya, dalam kebesaran kemahatauannya, Dia dapat memberikan kelepasan. Ya. Nanti kita akan juga lihat tadi sebentar malam ya, bagaimana besok malam maksudnya, bagaimana satu statement cukup menarik dikatakan bahwa hanya karena doa itulah maka keselamatan itu menjadi bagian Hizkia dan orang-orang di Yehuda pada saat itu. Mari kita dapat
Mari kita berdoa agar kita dapat juga mendapatkan kelepasan-kelepasan yang sama. Satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur, kami memuji besarkan nama-Mu Tuhan atas pelajaran yang begitu indah. Kebesaran-Mu yang telah kami lihat begitu nyata. Firman-Mu yang telah menyatakan bagaimana Engkau adalah Allah yang hidup, penguasa langit dan bumi, dan tidak ada Allah lain yang ada sesungguhnya, hanya Engkau Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau memberikan kelepasan kepada Raja Hizkia, umat-umat Tuhan di Yerusalem pada saat mereka datang kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami ingin mengakui Tuhan. Kami dapat melihat dalam perjalanan kehidupan kami, bagaimana kelepasan demi kelepasan telah menjadi bahagian kami. Engkau yang telah menuntun kehidupan kami sehingga kami masih dapat berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Dan kami bermohon, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau yang akan menuntun kami. Oleh sebab itu, peganglah tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah beribadah. Kami juga datang membawakan permohonan-permohonan kami karena kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya Engkau dapat menjawab. Engkau mengetahui, Engkau dapat menjawab, dan dalam kemurahan-Mu Engkau mengetahui jawaban yang terbaik. Jawaban yang terbaik dari setiap permohonan-permohonan kami. Di waktu yang tepat. Untuk di mana jawaban-jawaban tersebut dapat terlaksana. Hamba-Mu ingin membawakan saudara-saudari kami yang sudah berbakti saat ini bersama-sama Tuhan dengan silent request yang mereka miliki pada saat ini. Hamba-Mu ingin membawakan secara khusus saudara Teron Mamanua dengan permohonan pribadinya di Colorado, kiranya Tuhan akan memenuhi sesuai dengan kemurahan-Mu. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Tante Nona Rumambi di Washington State. Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan menjawab permohonan-permohonan pribadinya. Hamba-Mu juga ingin membawakan Om Yan dan Tante Sin yang selalu ingin agar nama mereka dapat disebutkan, agar supaya permohonan mereka itu dapat didengar. Permohonan itu dapat didengar dan hanya kemuliaan Engkau sajalah yang dapat terjadi pada saat permohonan-permohonan pribadi Om Yan dan Tante Sin itu dapat terlaksana. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Marta Lam yang selalu berdoa bagi suami dan anak-anaknya, bagi penyertaan surga, sehingga keluarga ini akan selalu kuat di dalam iman. Baik mereka, Ibu Marta yang berada di Tondano, anak-anak yang berada di mana saja, khususnya keluarga mereka yang ada di Amerika Serikat ini. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi Pendeta Bunhok Pasulatan yang juga selalu ingin membawakan doa-doa beliau untuk dihadapkan ke hadirat Tuhan. Hamba-Mu juga pada malam hari ini ingin membawakan secara khusus Oma Ina Mangwal Tuhan. Oma Ina yang akan memasuki tahun yang ke-94 Tuhan kehidupannya. Kami melihat bagaimana penyertaan yang begitu indah yang sudah menjadi bagian daripada Oma Ina Mangwal. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau dapat terus menggunakan ibu kami, oma kami yang kami sangat kasih ini untuk terus menjadi saluran berkat surga, bukan hanya kepada anak-anaknya, cucu-cucu dan cece-cecenya, tetapi kepada siapa saja yang akan dapat selalu bertemu dengan oma ini pada saat dia juga akan memberitakan kabar keselamatanmu kepada siapa saja yang dia temui. Pada malam hari ini juga hamba-Mu ingin membawakan permohonan-permohonan doa Tuhan. Hamba-Mu ingin membawakan permohonan Ibu Dina Abutan yang mendoakan anaknya yang bernama Nevio Tuhan. Nevio Parodi, kami berdoa kiranya Tuhan yang Engkau mengetahui keadaan Nevio. Engkau mengetahui kebutuhan yang dapat terjadi, kebutuhan yang dapat dialami oleh kemurahan-Mu terjadi kepada Nevio. Kami serahkan dia Tuhan. Dan jika kesembuhan yang pasti dari surga dapat menjadi bagiannya, itu akan menjadi satu sukacita yang akan membawakan keharuman tentu saja bagi nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu yang selalu mendoakan keluarganya. Keadaannya juga saat ini berikan kesehatan kepadanya. Dia selalu ingin membawakan doa bagi saudari adik iparnya ini Ransun. Kami berdoa Tuhan, itu kiranya Engkau dapat mendengarkan. Kami juga berdoa bagi Ibu Erna Kawan yang selalu mendoakan keluarganya dalam keadaan sakit, dan juga mendoakan secara pribadi bagi Ibu Erna Kawan. Hamba-Mu juga ingin juga membawakan dalam doa Saudara Daniel Stanggang, Saudara Alden Sihotang, Johan Tambuun, Christine Rotinsulu, dan saudara-saudari kami yang lainnya dalam masalah kesehatan yang mereka alami saat ini. Biarlah kekuatan rohani itu melebihi segala sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan jika kesehatan
jasmani dapat menjadi bagian mereka. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi keluarga yang berduka dari Ibu Nita Pando. Kiranya penghiburan kekuatan dari surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Pendeta Sarmun Kartagi, Tuhan, dalam keadaan kesehatan yang dia alami saat ini, masalah kesehatan, jamahlah dia, Tuhan. Biarlah damai surga akan menyelimuti hati Pendeta Sarmun Kartagi, dan jika kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya, itu adalah satu sukacita yang akan memuliakan nama Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang tentunya dapat dibawakan terus oleh pendeta yang kami kasih ini, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga ingin membawakan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi anak-anak kami di mana saja mereka berada. Hamba-Mu ingin berdoa bagi anak-anak dari seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Khususnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Sean dan Andy Tombeng. Kiranya dalam masa muda mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil di masa muda ini adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai Sean dalam pendidikannya di Walla Walla, juga Andy dalam pendidikannya di New Jersey. Kiranya dalam penyertaan surga, maka hikmat kebijaksanaan dari surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin terus membawakan dalam doa pendeta-pendeta yang sudah bersama-sama dengan kami, Pendeta Mamuli, Pendeta Rantung Senior, Papi dan Mami di South Carolina, Pendeta Om Rain Saulia dan Tante Evelyn. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam setiap pelayanan yang mereka miliki. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami. Biarlah permohonan-permohonan yang hamba bawakan dan juga permohonan-permohonan yang dibawakan oleh umat-umat Tuhan yang sedang berdoa juga pada saat ini dapat sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Agar supaya hanya nama-Mu saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang akan dimasyurkan dari acara ibadah online ini. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang dapat dimuliakan. Baik oleh pembahasan firman-Mu, baik oleh jawaban dari setiap doa-doa yang dilayangkan. Terpujilah dan dimasyurkanlah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi atas penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian kita di acara ibadah. Tidak ada masalah teknis yang terjadi. Terima kasih kepada saudara Elisa Siregar yang telah mengatur semuanya, dan kiranya kita dapat membagikan acara kita dapat share kepada saudara-saudari kita yang lainnya, sehingga berkat-berkat surga juga dapat menjadi bagian mereka. Sampai bertemu kembali, stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.